Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Medina Nur Asifah Purnama MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kualitatif. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian dari definisi analisis dan interpretasi data penelitian kualitatif. Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu analisis, yang cara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca analisis. Kata analisis terdiri dari dua suku kata yaitu ana yang berarti kembali dan luwein yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti mengurai kembali. Menurut KBBI, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Pengertian analisis menurut Dwi Prastowo Darminto, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Maka dari itu pemakalah menyimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengelola berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen pustaka untuk menghasilkan suatu proses temuan penelitian. Sedangkan definisi interpretasi menurut LRGI adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menemukan arti atau jawaban dari data. Proses interpretasi sendiri merupakan tindakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan makna dasar dari sebuah data. Berdasarkan hal tersebut, pemakalah menyimpulkan bahwa definisi interpretasi data adalah merujuk pada pengembangan ide-ide atau hasil penemuan untuk kemudian direlasikan dengan kajian teoritik, teori yang telah ada untuk menghasilkan konsep-konsep atau teori substantif yang baru dalam rangka memperkaya khazanah ilmu. Selanjutnya adalah teknik analisis data model Mills dan Huberman. Dalam menganalisis data, seorang peneliti memerlukan suatu cara atau teknik analisis agar data yang dianalisis memiliki makna dan kejelasan terhadap sesuatu yang terdapat di dalam data. Secara lebih rinci, dapat dijelaskan langkah-langkah kegiatan analisis data yang menggunakan model Mills dan Huberman. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua adalah redaksi data. Yang ketiga, penyajian data. Dan yang keempat, verifikasi data. Adapun langkah yang pertama adalah mengumpulkan data. Jadi, pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang terdiri dari data utama dan data pendukung. Langkah yang kedua adalah redaksi data. Redaksi data merupakan kegiatan memilih dan menguasai data yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga dapat ditangani. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta menghapus yang tidak diperlukan. Langkah yang ketiga adalah penyajian data. Penyajian data merupakan mengorganisasikan dan memaparkan data yang tersedia secara naratif yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Setelah data direduksi dan supaya data tersebut dipahami oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Dalam penyajian data ini dapat menggunakan grafik, matrik, maupun tabel. Contohnya, data yang disajikan tersebut antara lain seperti sejarah sekolah, letak geografisnya, kondisi lingkungan,
visi dan misi, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Setelah pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian penyajian data, maka langkah yang terakhir adalah verifikasi data. Verifikasi data yaitu proses penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang awal bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Bukti-bukti yang kuat dan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Jika sebaliknya, jika kesimpulan awal didukung dengan bukti-bukti baru ditemukan, kemudian maka kesimpulan yang telah dikemukakan itu dianggap kredibel. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang teknik analisis data model Spratly. Analisis ini yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan telah selesai mengumpulkan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarainya. Analisis ini mengumpulkan banyak data yang nantinya akan diklasifikasikan ke dalam beberapa klaster. Analisis ini memiliki 4 tahap, yaitu analisis domain, taksonomi, konvensional, dan tema kultural. Dalam analisis domain, ini merupakan usaha seseorang peneliti untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang data dalam menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini, informasi yang diperoleh belum mendalam, namun sudah menemukan domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Yang kedua, yakni analisis taksonomi. Analisis ini yaitu analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan agar dapat diurai lebih terperinci dan mendalam. Analisis ini diawali dari penyelidikan peneliti untuk memilih dan mempelajari domain tertentu berdasarkan pada fokus penelitian. Yang ketiga, yakni analisis kompensial. Analisis ini yaitu sebuah pencarian suatu makna yang ditujukan bagi orang yang dikategorikan dalam budaya mereka. Unsur-unsur yang kontras itu dipilih dan dibulatkan ke kategori yang sesuai. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah data spesifik akan ditemukan. Selanjutnya yang keempat, yakni analisis tema kultural. Dalam analisis ini memahami gejala khas yang ada dari analisis sebelumnya. Analisis tema kultural ini merupakan upaya mencari titik temu yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya titik temu tersebut, maka akan dapat tersusun suatu titik temu yang lebih jelas. Gambaran atau pola tertentu yang ditemukan dari data, kemudian dari peneliti itu dihubung-hubungkan sehingga bisa terlihat gambaran secara utuh dan menyeluruh dari data yang terkumpul. Sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.